Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Farudin Budiman Pangersa dari Prodi Teknik Elektro akan menjelaskan Pancasila dalam kajian sejarah, Pancasila dalam perspektif ideologi, dan Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Kausalitas materialis atau asal mula bahan. Sebelum Pancasila dirumuskan sebagai asas kehidupan kenegaraan, unsur-unsurnya telah terdapat pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu, terdapat dalam adat istiadat, kebudayaan, dan dalam agama-agama. 2. Kausalitas formalis atau asal mula bentuk. Bagaimana bentuk Pancasila itu dirumuskan? Hal ini yang dimaksudkan oleh pembentuk negara, dalam hal ini Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai anggota BPUPKI, dan bersama-sama anggota BPUPKI pertama merumuskan dan membahas Pancasila. Di samping itu sekaligus juga merupakan asal mula tujuan. 3. Kausa efisien atau asal mula karya. Sejak mulai dirumuskannya dibahas dalam sidang BPUPKI pertama dan kedua, juga proses pengesahan Pancasila dalam filsafat negara oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai asal mula karya. Juga di dalam panitia 9 22 Juni 1945 yang merumuskan Piagam Jakarta yang memuat calon rumusan dasar negara Pancasila. 4. Kausa finalis atau asal mula tujuan. BPUPKI menerima rancangan dengan segala perubahannya. Hal ini dimaksudkan Pancasila dengan tujuan untuk dijadikan dasar filsafat negara Republik Indonesia. Bentuk, susunan, dan isi Pancasila. Pancasila sebagai perkataan adalah suatu sebutan, suatu istilah untuk memberikan nama kepada dasar filsafat atau asas kerohanian negara kita. Asas kerohanian ini menunjukkan bahwa filsafat negara kita tersusun atas 5 hal yang masing-masing merupakan suatu sila, suatu peradaban, suatu asas keadaban. Pancasila yang terdiri atas 5 sila itu tidaklah merupakan kumpulan dari sila-sila yang boleh beraikan suatu dari yang lain. Pancasila dengan kelima silanya itu haruslah kita artikan sebagai suatu susunan yang bulat dan utuh. Karena Pancasila itu memang dikehendaki sesuai dengan fungsinya sebagai dasar filsafat negara, harus merupakan suatu kesatuan keseluruhan. Boleh terdiri atas bagian-bagian atau sila-sila, tetapi bagian-bagian itu harus tidak saling bertentangan, dan semua harus bersama-sama menyusun satu hal yang baru atau lain dan utuh. Tiap-tiap bagian atau sila merupakan bagian yang mutlak. Apabila dihilangkan satu bagian saja, hilanglah juga hal Pancasila itu. Sebaliknya, terlepas dari halnya yang baru atau lain dan utuh yaitu Pancasila, itu bagian sila yang terlepas itu menjadi kehilangan kedudukan fungsinya. Susunan kesatuan Pancasila bersifat kesatuan organis, tetap boleh meniadakan, menghapuskan, atau merupakan dalam sikap atau perbuatan. Dilihat dari dasarnya yang terdalam, sebenarnya yang menjadi subjek atau pendukung dari isi sila-sila Pancasila itu adalah manusia Indonesia harus monopluralis, terdiri atas unsur-unsur yang merupakan kesatuan organis, seimbang, harmonis, dan dinamis. Dalam hal Pancasila merupakan kesatuan keseluruhan. Kesatuannya adalah kesatuan yang bersifat organis. Tidak satu sila pun boleh ditiadakan, dihapus atau dilupakan, walaupun hanya dalam angan-angan atau kehendak saja. Susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Pengertian piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila dari Pancasila dalam urutan-urutan luas, kuantitas,
dan juga hal isi sifatnya atau kualitas. Dilihat dari intinya, urutan-urutan 5 sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya. Tiap-tiap sila yang di belakang sila lainnya lebih sempit luasnya ketika lebih banyak isinya. Isi sifatnya merupakan pengukusan dari sila-sila yang dimukanya. Yang selanjutnya, fungsi Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Bangsa adalah rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama dengan mendirikan sebuah negara yang akan mengurus terwujudnya aspirasi dan kepentingan bersama mereka secara adil. Pancasila dibahas, dirumuskan, dan disepakati oleh para pendiri negara dalam rangka membentuk sebuah negara nasional, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dirumuskan dan diputuskan dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Nilai dasar yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut secara lahiriah merupakan hasil mufakat para anggota ketua badan tersebut. Pancasila sebagai hasil perjanjian luhur seluruh bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan perjanjian luhur dari seluruh bangsa. Pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa, atau juga disebut sebagai ideologi nasional dan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenaran, ketepatan, dan kemanfaatannya bagi bangsa sehingga menimbulkan tekad untuk mewujudkannya dalam bentuk sikap, perilaku, dan perbuatan. Yang selanjutnya, Pancasila dalam perspektif ideologi. Apa itu ideologi? Ideologi berasal dari kata ide, berarti gagasan atau ide, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Anthony de Stud de Tracy menyebutkan ideologi sebagai ilmu tentang pikiran manusia yang menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan. Bagian dari filsafat yang mendasari pendidikan, etika, politik, dan lainnya. Pengertian Pancasila. Pancasila sebagai ideologi Pancasila disajikan sebagai ideologi yang menjadi filosofi penuntun bagi bangsa Indonesia yang meliputi seperangkat nilai yang berasal dari pemikiran manusia. Ideologi seperti yang didefinisikan oleh berbagai sarjana adalah sistem gagasan yang mempengaruhi perilaku dan norma masyarakat. Pancasila secara khusus dipandang sebagai kerangka kerja komprehensif yang mengatur perilaku moral dan etika individu dalam masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional mengatur perilaku moral dan etika dalam masyarakat, berakar pada nilai agama, budaya, dan etnis yang diakui oleh masyarakat Indonesia. Konsep abstrak yang tumbuh nilainya melalui kontemplasi ilmiah. Peran ideologi dalam kehidupan bangsa. 1. Fungsi ideologi adalah untuk menyatukan suatu bangsa, memfasilitasi komunikasi antara pemimpin dan warga, mengarahkan kebijakan publik, memberikan makna dan arah untuk kemajuan masyarakat. Yang kedua, fungsi sebagai ideologi terbuka. Berbeda dengan ideologi tertutup seperti komunisme, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan kontemporer. Nilai inti Pancasila. Pertama, nilai tradisional dan modern. Nilai tradisional bersifat statis dan berorientasi pada masa lalu. Nilai modern dinamis dan berorientasi pada masa depan. Pancasila sebagai ideologi yang mewujudkan martabat manusia, memperkenalkan nilai objektif dan subjektif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat dan filsafat Pancasila. Pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan pandangan kata falsafah atau Arab dan filosofi dari Inggris yang berasal dari kata bahasa Yunani philosophia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijakan, hikmat, kearifan, pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harfiah
berarti mencintai kebijakan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Ada dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem atau Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila sebagai pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dan Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif adalah dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusun secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila terdiri atas 5 sila. Pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa, dan nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, dan liberasi, komunis, dan sebagainya. Ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain: sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem atau sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat atau utuh, atau suatu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Oleh karena itu, berikut akan dibahas landasan ontologis Pancasila, epistemologis Pancasila, dan aksiologis Pancasila. 1. Landasan ontologis Pancasila. Ontologis merupakan Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, kebenaran, dan keeksistensi, dan disamakan arti dengan metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksud sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila. Setiap sila bukanlah merupakan asas yang terdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki suatu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia.
Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat. Negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia ya satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah sebagai sebab dan negara adalah sebagai akibat. 2. Landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses, dan cara terjadi pengetahuan, batas, dan validitas ilmu pengetahuan. Menurut Titus 1984-20 terdapat 3 persoalan dan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu tentang 1. Tentang sumber pengetahuan manusia, 2. Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, 3. Tentang watak pengetahuan manusia. Epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksud sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita, menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Tentang sumber pengetahuan Pancasila sebagaimana tentang dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut merupakan kausalitas materialis Pancasila. Susunan isi arti Pancasila meliputi 3 hal, yaitu isi arti Pancasila yang umum universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan inti dari Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan dalam bidang keanekaragaman dan tertib hukum Indonesia, serta dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan konkret. 2. Isi arti Pancasila yang umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam tertib hukum Indonesia. 3. Isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkret, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus, konkret, serta dinamis. 3. Landasan aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki suatu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Istilah aksiologis berasal dari kata Yunani axios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, dan teori. Nilai berasal dari kata Latin valeri yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan, worth, atau kebaikan, goodness. Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 angkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak. Nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa negara adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Pancasila sebagai ideologi nasional selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara, nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama. Karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat Indonesia.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.